Kembali di iNews Siang, pemirsa berdalih telah menduda ditinggal istri, seorang ayah tega melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandungnya. Teriakan korban membuat warga melaporkan kejadian ke pihak kepolisian. Bukannya menghabiskan masa tua bersama anak tercinta, seorang ayah di Tanjung Balai malah harus menginap di sel tahanan Polres Tanjung Balai. Ia ditangkap polisi setelah diadukan melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandungnya yang berusia 5 tahun. Jeritan sang anak membuat aksi bejat pelaku terbongkar dan berujung warga mengamankannya. Pelaku mengaku sudah 3 kali melakukan perbuatan amoral terhadap anaknya. Atas perbuatannya, kini pelaku harus menghabiskan masa tuanya di sel tahanan dan terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Tanpa sengaja gitu Pak, saya tidur di apa saya gitu kan Pak, tidur di perut saya, lepas tangannya kemari Pak. Jadi anak saya laki-laki itu situ juga, terus anak saya laki-laki itu cakap dan mengatakan sama Bapak, jadi pegang punya ayah, pegang ibunya ayah begitu loh. Pelaku kami amankan telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung pelaku, di mana perbuatan tersebut sudah 3 kali dilakukan yang bersangkutan. Alasan yang bersangkutan selama ini telah berstatus duda. Setelah menuai kontroversi, akhirnya Presiden Joko Widodo menaikkan peraturan pemerintah kebiri kimia untuk predator seksual. Peraturan pemerintah mengatur pelaksanaan kebiri kimia hingga pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku. Muhammad Aris, seorang tukang las asal Mojokerto, Jawa Timur, menjadi orang pertama yang dijatuhi pidana hukuman kebiri kimia. Aris terbukti bersalah melakukan kekerasan seksual terhadap anak sejak tahun 2015. Selain hukuman kebiri kimia, Aris juga harus menjalani hukuman kurungan 12 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Sejak 3 Desember lalu, terpidana kebiri kimia ini dipindah ke Lapas Porong Sidoarjo. Pemindahan dilakukan karena Lapas Mojokerto hanya memiliki pengamanan setingkat medium security. Meski sebelumnya ditahan di sel khusus, setelah 3 bulan di dalam lapas, ia akhirnya ditempatkan di sel tahanan bersama terpidana lainnya. Kini Aris tengah menanti pelaksanaan hukuman kebiri kimia sebagai imbalan atas perbuatannya. Sementara di akhir tahun 2020, Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah kebiri untuk predator seksual. PP nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditandatangani. Dalam peraturan itu tercantum pelaksanaan kebiri kimia paling lama 2 tahun. Sebelum pelaksanaan, harus ada penilaian klinis yang meliputi pemeriksaan psikiatri, pemeriksaan fisik, dan penunjang. Hasil kesimpulan penilaian klinis hanya berlaku 14 hari setelah dilaporkan pada jaksa. Bila terpidana disimpulkan layak jalani hukuman, maka pelaksanaan kebiri kimia akan dilakukan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Namun bila terpidana tidak layak, maka pelaksanaan akan ditunda 6 bulan dan harus dilakukan penilaian klinis ulang. Dalam peraturan pemerintah juga diatur pelaksanaan kebiri kimia harus dilakukan segera setelah terpidana menjalani hukuman pokok. Hukuman kebiri kimia sempat menimbulkan pro kontra, mengingat terdapat dampak negatif bagi penerima hukuman. Dampaknya diantaranya pengeroposan tulang, penyusutan massa otot, hingga masalah jantung dan pembuluh darah. Meski masih jadi polemik di Indonesia, sejumlah negara telah melaksanakan hukuman kebiri kimia pada predator anak, di antaranya Amerika Serikat, Argentina, Australia, hingga Korea Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo mengatur tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Dan berikut alur pelaksanaan tindakan kebiri kimia bagi terdakwa yang telah divonis. Setelah vonis dibacakan, jaksa segera berkoordinasi dengan institusi kesehatan untuk pelaksanaan penilaian klinis. Penilaian klinis dilakukan paling lambat 7 hari setelah pemberitahuan jaksa. Dan hasil kesimpulan harus segera diserahkan pada jaksa maksimal 14 hari kerja setelah pemberitahuan awal.
Setelah penilaian klinis dilakukan, bagi terpidana yang layak, kebiri kimia akan dijalankan setelah terpidana rampung menjalani hukuman pokok. Pelaksanaan kebiri kimia dilakukan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh Jaksa dan Kementerian Kesehatan. Sementara bagi terpidana yang tidak layak, maka tindakan akan ditunda selama 6 bulan. Selama penundaan ini, proses penilaian klinis harus dilakukan ulang. Dan bila ternyata hasil kesimpulan masih menunjukkan terpidana tidak layak dieksekusi hukuman kebiri kimia, maka jaksa akan menyertakan simpulan dan memberitahukan secara tertulis pada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah berencana mengeluarkan formasi guru dari calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Wacana ini pun menuai pro kontra dari para guru, terutama bagi yang masih berstatus honorer. Mulai tahun 2021, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara BKN mengumumkan bahwa guru tak akan lagi dimasukkan dalam kategori CPNS. Guru akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Keputusan ini pun disepakati Menteri Pan-RB, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Kepegawaian Negara BKN. Wacana ini pun menuai pro kontra dari para guru, terutama yang berstatus honorer. Di Bekasi, Jawa Barat, sejumlah guru menolak keras perubahan formasi ini. Mereka menilai pemerintah telah mendiskriminasi. Seperti yang dirasakan Nurdiansyah dan Mahfud, sudah hampir 15 tahun keduanya menjadi guru honorer di sebuah sekolah dasar di Bekasi. Dengan gaji sebesar Rp500.000 per bulan, mereka pun memupuk harapan suatu hari akan diangkat sebagai PNS. Namun dengan adanya wacana perubahan formasi guru dari CPNS ke P3K, harapan mereka pun sirna sudah. Dan saya merasa ini adalah suatu hal yang tidak berimbang untuk kami dengan teman-teman kami yang sudah ASN tentunya. Kalau memang pemerintah sudah memberikan keputusan seperti itu, sangat disayangkan. Jujur kami yang sudah mengabdi 11 tahun, bahkan mungkin ada yang sampai puluhan tahun, secara jelas memutus harapan kita semuanya. Tak hanya menuai kontra, wacana pemerintah ini pun ternyata juga mendapat sambutan positif guru di Cirebon, Jawa Barat. Salah satunya dari Sachandra Aji Rivaldi yang merupakan guru honorer di SMP Negeri 4 Kota Cirebon. Baginya, kebijakan pemerintah yang akan menerapkan P3K bagi guru yang masih honorer justru dianggapnya sebagai angin segar. Dengan kebijakan ini, ia menilai kesejahteraan guru terutama yang honorer diperhatikan dan lebih diutamakan. Ini sangat membahagiakan untuk diri saya, tentunya buat teman-teman honorer yang sudah berpuluh-puluh tahun menunggu sebuah keajaiban, bisa dibilang begitu. Ini secerca harapan untuk bisa lebih baik lagi. Rencananya, pemerintah akan mulai menggelar perekrutan dan seleksi bagi para guru sebagai tenaga P3K pada bulan Maret 2021 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahasnya lebih dalam, apakah guru tidak akan lagi masuk kategori CPNS, sudah bergabung bersama kami Unifah Rosyidi, Ketua Umum PBPGRI. Selamat siang, Bu Uni. Selamat siang. Baik, Ibu, ini sebelum masuk dalam peraturan pemerintah, bagaimana tanggapan dari PGRI mengenai kebijakan ini jika honorer tidak akan bisa lagi masuk CPNS, tapi kontrak baru? Ya, jadi ini kesepakatan yang tiga itu karena itu BKS ini tentu sangat diketahui seluruh semua di Indonesia, dan tentu saja kami menolak karena ini sangat diskriminatif. Jadi P3K itu saya jangan CPNS itu dua-duanya harus dijalankan, karena PPNS itu lebih diterapkan honorer yang usianya 35 tahun ke atas, karena memang mereka tidak nanti ada garis PPNS murni sebagaimana di dalam undang-undang ASN maupun PPNS. Maka kalau PPNS kan buat yang fresh sampai yang mau usia 35 tahun. Jadi beda. Itu yang pertama.
dilakukan, maka Indonesia akan mengalami proses penurunan kualitas pendidikan secara sistematis karena anak-anak terbaik tidak akan lagi mau masuk kepada LPDK, yaitu kampus yang berdasarkan para guru, lebih baik memilih yang lain, karena sama sekali tidak ada jalur untuk PN. Jadi ini sangat berbahaya di masa depan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah betapa kami dan status guru sama sekali tidak diakui. Karena PPDK itu setiap tahun bisa dievaluasi dengan alasan tertentu bisa diganti. Bisa dibayangkan bagaimana kita berjuang habis-habisan untuk menyatakan guru sebagai profesi, di sisi lain degradasi dalam suasana ketika pandemi ini. Kenapa sih ketika pandemi ini kan harusnya kita itu memikirkan bagaimana proses pembelajaran tetap berlangsung, guru dan siswa bisa bersama-sama melaksanakan tugasnya masing-masing. Dan yang lebih utama lagi adalah bahwa kebijakan-kebijakan yang strategis itu mau dipikir dengan studi yang matang. Sudah segala aspek ini tidak banyak. Baik Ibu Uni, tapi kabarnya memang ini hanya berganti status saja, namun secara penghasilan sama karena nanti guru yang berstatus P3K ini juga mendapat gaji dan juga tunjangan. Bagaimana tanggapan Anda? Oh, salah benar. Salahnya kamu ketahui bahasa di undang-undang dan KPU. Kalau PPDK itu kontrak yang setiap tahun dievaluasi dan bisa diputus setiap tahun. Dan kedua, tidak mendapatkan kesempatan untuk pensiun. Adalah wajar kalau anak-anak yang terbaik atau mereka yang tadi kita dengar, gitu, yang sudah mengaji sampai seusia sebelum 35 tahun diberi kesempatan yang sama. Jadi kalau alasan-alasan itu alasan yang tidak masuk akal secara undang-undang pertama. Kedua, alasannya adalah negara maju mengadakan yang sama negara maju yang sama, gitu. Justru negara-negara maju itu nggak ada yang biasa, itu tidak dijaminkan. Ketiga, ada lagi alasannya pokoknya karena distribusi. Nah, distribusi kan pemerintah yang tegak. Ya, benar sistemnya, sistem tata kelola guru dan distribusi. Tidak perlu hal-hal yang strategis ditarik. Jadi alasan-alasan itu sama sekali tidak bisa diterima dan itu belum baik. Saya pikir dengan reaksi yang sangat keras dari berbagai pihak, saya juga mendengar sedang ada sebuah negosiasi, sedang ada sebuah usaha dan tetap diberi kesempatan dan untuk PNS guru, kalau itu guru dan dokter dan lain sebagainya juga, kalau itu terjadi, ya kami mengucapkan terima kasih. Kita bersama-sama bagaimana sih sebenarnya di era situasi yang sangat sulit ini tidak menciptakan kegaduhan. Baik, terima kasih Ibu Uni. Semoga tentunya ada kajian ulang dari pemerintah dan bisa memberikan solusi yang tidak merugikan para guru honorer. Terima kasih Ibu Unifah Rosyidi. Pemirsa, keterbatasan bukan menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas seperti pemuda asal Tapanuli, Aston Sianturi yang berhasil menggapai cita-citanya. Semangat Aston tak pernah pudar. Puluhan tahun mengabdi sebagai guru honorer, akhirnya berhasil lolos seleksi calon pegawai negeri sipil. Dengan penuh semangat, Aston Sianturi datang ke kantor Wali Kota Pematang Siantar untuk menerima surat keputusan CPNS yang dinantikannya bertahun-tahun. Pemuda asal Tapanuli ini bahkan tidak mau dibantu oleh orang lain, meski harus berjalan merangkak dan menjadi perhatian banyak orang. Aston menjadi penyandang disabilitas saat usianya 5 tahun. Sejak itu, ia hidup dengan keterbatasan, namun tetap penuh semangat hidup. Hingga akhirnya sarjana ekonomi ini mengikuti seleksi dan lulus menjadi calon PNS di bagian keuangan Pemko Pematang Siantar. Jangan berputus asa, optimis. Itu ya Bang, harapan Abang ke depan sebagai pegawai negeri sipil? Agar lebih maju, khususnya dapat membanggakan kedua orang tua saya. Apa kemampuan Abang yang akan Abang buat ke pemerintah kota? Memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik, oke. Apa yang dilakukan Aston ini menjadi inspirasi banyak orang, di mana meski hidup penuh keterbatasan, namun harus tetap semangat dalam menggapai cita-cita.
Aston berharap kelak menjadi abdi negara yang bermanfaat bagi banyak orang dan kemajuan bangsa dan negara. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Banda Aceh resmi mengeluarkan larangan bermain game online bagi aparatur sipil negara atau ASN dan seluruh tenaga kontrak. Bagi ASN yang nekat melanggar akan dikenakan sanksi administrasi. Pasca Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh mengeluarkan fatwa haram terhadap permainan game judi online, pemerintah Kota Banda Aceh pun segera mengeluarkan larangan. Per Selasa 29 Desember 2020, Pemkot menerbitkan surat edaran berisi larangan permainan game online bagi aparatur sipil negara dan seluruh tenaga kontrak di sejumlah instansi Pemkot Banda Aceh. Selain dianggap bertentangan dengan syariat Islam, game online juga dianggap menyita waktu secara sia-sia. Diharapkan setelah larangan ini diterbitkan, ASN dapat meningkatkan pelayanan baik kepada masyarakat maupun internalnya. Kita ini Aceh, jadi memang fatwa ulama itu memang menjadi dasar bagi kita semua masyarakat Aceh. Jadi kami pemerintah Kota Banda Aceh untuk langkah sebelum kita juga menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak bermain game online juga di dalamnya kita berharap ASN tidak melaksanakan itu, tidak bermain game online juga. Setelah dikeluarkannya surat edaran larangan bermain game online ini, seluruh ASN dan tenaga kontrak diharapkan menghapus aplikasi game online di ponsel mereka masing-masing, sebelum nantinya akan dirazia oleh Satpol PP. Jika ditemukannya ada pelanggaran, ASN yang bersangkutan terancam sanksi administratif berupa penundaan pembayaran gaji hingga penurunan pangkat. Dari Banda Aceh, Syukri Syaifuddin, iNews melaporkan. Kasus jenazah pasien COVID-19 yang tertukar di RSUD Kota Bogor, Jawa Barat viral di media sosial. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Emang boleh ngambil pasien jenazah di ruangan gani? Kan itu harus konfirmasi. Notifikasi kalau udah beres, Bu. Udah bisa.